Indonesia, halo. Halo. Pagi. Kumaha daramang wece. Amin, alhamdulillah. Ya, sehat-sehat hari ini. Selalu sehat, selalu semangat, selalu berpositif. Ya. Ingat ya, sarapan itu penting sekali. Ada orang yang bilang katanya mau diet. Bener, ada orang bilang katanya aku diet gak mau sarapan. Justru katanya kalau kita nggak sarapan itu bisa berbahaya loh. Pagi-pagi. Sambut tiap hari. Nyambut. Rasanya. Misalnya punya pasangan yang romantis, bisa ngasih makan pasangannya pagi hari ya. Ada yang ngingetin jangan lupa sarapan. Ngomongin pasangan yang romantis di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan pasangan yang romantis. Ini dia Indra Bekti dan juga Aldila Jelita. Aldila sehat ya. Aku Terima kasih loh. suka lagu ini, lagu baru ya. Iya. Oh betul. Ya. Belum pernah diputar di mana-mana. Gara-gara kita. Ya Allah, itu baru dibuat sekarang. Baru dibuat. Hebat. Karena kan kalian jauh dari Australia. Nah, soalnya terakhir kita undang tuh mau pindah ke Australia, ternyata masih di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Bintang tamu kita hari ini tuh bintang tamu internasional. Benar. Katanya istrinya mau tapi suaminya enggak. Iya, nggak mau soalnya mau dapat program lagi di Trans TV. Ya udah. Aku tahu sih Pak. Bapak kelihatan kok lebih kurusan, kenapa? Banyak pikiran, stres lagi. Kenapa? Ya Allah. Enggak dong, udah enggak ada Happy stres. malah ya. Happy, karena kan kita mau ada program baru lagi itu kan. Jadi seger lagi, sehat lagi, gemuk lagi deh. Jangan. Oh jangan gemuk kan. Kak Bekti dan juga Aldila kami semua mengucapkan Terima kasih. Oh gitu ya. Gak begini Sini aja. dong, terima kasih. Karena belum approve, jadi begini aja dulu. Kami merencanakan mau ulang tahun, jadi begini tapi belum approve gini dulu. Oh gitu. sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Itu Kita sama-sama. bakal lihat ya, di tengah keromantisannya pasangan itu diuji kalau misalnya sedang kena ada musibah segala macam, termasuk masalah kesehatan. Nah kemarin kan kita tahu ya Indra Bekti sempat ada masalah kesehatan. Ya. Sekarang ada lagi masalah fatty liver katanya ya. Ya. Apa itu fatty liver? Fatty liver, Fatty liver, fatty, lemak, lemak, gendut, ya kan? Oh, liver, hati. lemaknya, hati yang gendut bener. Hati yang gendut. Alias hati-hati banyak lemaknya ya. Itu dia. Oh ya Allah. Sakit hati sama siapa? Liver emang hati, tapi bukan sakit hati ya. Liver itu. Bagaimana dengan hati yang gemuk itu? Nah itu dia. Jadi fatty liver itu, jadi kita sempat waktu itu pokoknya dalam waktu 3 bulan itu berturut-turut pokoknya ke UGD gitu terus gitu. Terus nanti karena sakit itu ya kayak Muntah. Rasanya kayak nggak muntah sih ya Bun ya. Nggak ada muntah. Melilit. Melilit terus gitu. Terus ke UGD, terus disuntik, udah. Terus kerja lagi seperti biasa. Terus sampai akhirnya syuting lagi dan sampai mungkin udah capek itu si liver ya. Iya. Mau diobatin yang bener sih gitu kali ya. Akhirnya pagi-pagi pun aku nggak sakit banget. Ini sakit banget, aku sampai melilit-lilit. Gitu. Iya kayak mah gitu kali ya. Ini melilit sekali kayak ditonjok-tonjokin gitu rasanya. Terus ada mualnya dikit, tapi nggak sempat muntah gitu. Terus langsung dibawa ke UGD waktu itu dan langsung suruh nginep akhirnya. Di mana? Nginep di Di rumah sakit. Rumah sakit. Oh gitu, jadi rawat inap. Rawat inap. Itu kenapa gara-garanya jadi fatty liver tuh? Apa kakak suka wine gitu mungkin Wow. Ya, tapi benar, fatty liver itu bisa karena makanan berlemak atau yang manis termasuk alkohol. Iya. Apakah itu betul indikasinya? Dulu pas waktu masih muda kali. Ya Allah. Mungkin mandinya pakai wine gitu. Ya, mungkin suka kambing, guling Ya, gitu itu dia. ya. Atas jeroan. Jeroan. Jeroan nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya udah kita tantang makan jeroan sekarang. Jangan dong. Ke UGD lagi. Berarti baru ketahuan kemarin itu fatty liver. Makanya kan aku selalu bilang guys, jeroan itu kan kayak hati gitu. Kita itu terlalu sering makan hati. Nah, Hati-hati. Iya. Dan Buat buat iya benar. Ya.
Masih belum Dulu ya? kan juga sama. Tapi memang itu aja indikasinya, hanya karena makanan yang terlalu enak. Betul. Iya betul. Menumpukan selama ini jadi dia numpuk gitu. Kata dokter gitu. Iya, itu fatty liver tuh biasanya lemaknya di atas 20% dari berat hatinya. Oh. Itu, iya makanya Karena emang kita kalau meninggalkan seseorang tuh kita suka berat hati kita. Itu lagi Jadi ini nggak, jadi di hati, jadi di luarnya itu lemak. Iya. beratnya 20% Diselimutin dari lemak. dari fatty atau ada di livernya. Terus Aldila pas tahu tuh gimana? Hah? Pas tahu fatty liver Ya soalnya. kita satu tim yang kayak ya Allah maksudnya ada lagi nih gitu loh maksudnya kan jadi emang selama ini jadi Mas Betik mungkin penumpukan jadi sakit dari hipertensi selama ini kan dia nggak ngejaga dan nggak ngecek up semua kan. Jadi tapi ya alhamdulillah dengan adanya itu jadi berusaha untuk diet ya setidaknya ya. Tapi Mbak Dila begitu ngedengar itu nggak happy, nggak kan? Maksudnya kok happy? maksudnya nggak ada perasaan cemas dong. Ya iya dong maksudnya. Maksudnya kita meluruskan aja karena Maksudnya akhirnya sakit lagi gitu ya. Berarti makanan pantangan makanan yang dilarang tuh kayak daging gitu. Ya, nggak boleh daging berlemak. Mungkin suka makan ngegrill gitu nah guys. itu juga nggak boleh tuh kebanyakan. Santan. Nah itu juga nggak boleh tuh. Ini coba kita mau kasih lihat ya artikel yang satu ini. Ini sekarang penanganannya harus treatmentnya salah satunya juga harus diet. Indra Bekti jalani diet sehat usai diagnosa fatty liver. Katanya sekarang dietnya puasa mutih ya. Wow. Merah aja deh merah. Dietnya seperti apa? Ya Aldila gimana nyiapin makanannya kalau sekarang? Jadi nggak daging nggak apa gitu. Ya bukan intinya kalau kata dokter tuh jadi dia ngurangi dulu tuh bisa minum kopi tuh 3 kali lah kalau dulu. 3 kali. Kopi susu tuh. Iya. Sekarang gini nggak ngopi. Ada tetap pagi. Tetap sekali intinya. Iya, sehari Terus nggak sekali. boleh tuh apa namanya ya intinya jangan kopi banget. Dia harus ada susunya nggak apa-apa gitu. Terus Makanan? nasi kalau bisa diganti dengan nasi merah gitu. Daging-dagingnya? Perang? Daging-daging jangan Masih maksudnya porang. ya kalau bisa porang tuh. Nah tapi kalau daging jangan yang setengah matang atau itu nggak boleh. Harus yang matang ya. Banyak banget tuh yang demen. Kalau olahraga juga nggak? Nah itu dia olahraganya aku ya paling malam doang. Ngapain? Ya olahraga kayak sit up, sit up dan push up kan? Iya. Iya. Kan ada juga orang kalau mau tidur. Ada. Iya. Masalah. Betul. Tapi sekarang udah turun berat badan berapa setelah diet segala macam makanan pantangannya udah ada. 10 kiloan. 10 kilo ya, lumayan lumayan. Dalam berapa bulan tuh? Tuh lihat aja tuh foto yang itu tuh. Ya kan? Pipinya Iya, kalau ini kan tempat Berapa bulan 10 kilo? gemuknya. Pokoknya 3 bulan ya. 3 bulan. Ada Alhamdulillah, April ya, itu hasil. April kejadiannya itu Itu siapa yang pakai kerudung tadi? Hah? apa tuh? Adila. Iya, ini loh. Emang ada Nggak mirip loh. emang ada wanita lain? Mana sih? Tapi ya kalau aku fokusnya sama judul artikelnya di Apa atas. tuh, Coba apa kita tuh? baca ya. Judul artikel di atas fotonya. Kondisi ekonomi keluarga Indra Bekti tidak stabil, jual rumah dan pindah. Allah. Ya Allah. Jadi sekarang pindah ke apartemen Kak. Iya, kita di apartemen Jadi rumah kemarin kejual itu. Belum. Ayo kalau dia mau beli, dulu ya. Yang di mana sih? Rumahnya tuh banyak loh. Oh enggak. Alhamdulillah doa. Doain. Nah, rumahnya yang Tapi mana kenapa Kak? pindah ke Apa? apartemen? Kemarin yang Ya ditinggal. kemarin itu. Ya memang sebenarnya udah pengen dijual terus kayak ya udahlah nggak usah maksudnya Lebih itu simpel ya. ya memori juga lah intinya gitu. Nah, Akhirnya nggak dijual. Apa? Akhirnya nggak dijual. Ya itu mau dijual. Belum kejual. Ada memori-memori yang mungkin kurang enak lah. Mau diceritain sekarang kita balik lagi nggak apa-apa? Enggak. Cukup. Jadi di Juli. Wow. Iya. Maksudnya pindah ke apartemen karena mau kayak seperti memulai hidup baru. Ya. Lebih simpel, lebih nyaman aja gitu ya. Di private. Lebih Private, bener, iya bener. Karena kan kadang waktu pas kita di rumah itu kan adalah ntar wartawan lah apa segala macam terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal. Apa nama apartemennya? Jalan apa? Oh, jangan. Wartawan. Tinggal di rumah yang mau dijual itu yang penuh dengan kenangan yang ingin dilupakan berapa tahun? Tinggal di situ. Berapa ya? 5-6 tahunan ya. tahun. Anak-anak gimana tuh kan 5-6 tahun mereka tumbuh besar di situ dong. Betul. Ya apa namanya sempet sedih ya. Sedih. Cuman Tapi pada sekarang dia saat- lebih suka di apartemen. Malah kan kalau apartemen kan kita Banyak simple fasilitasnya. ya terus kita lebih deket gitu. Kalau rumah kan mohon maaf ya kalau zaman sekarang kan rumah tuh 3 tingkat terus satu di mana ngumpulnya jarang. Kalau sekarang tuh
kita lebih itu ya lebih guyup, karena kan Lebih lo lagi gitu ya. Dapur lo. Ya lagi. Apartemen gitu. Kalau rumah kan mesti jerit-jerit. Teriak-teriak. Karena kan rumahnya Kak Indra dengan Kak Dila itu kalau nggak salah 11.000 meter waktu. Amin. Ini agak susah jualnya. Karena besar sekali. Itu rumah apa? Ke toilet ke kamar aja pakai bagikar kan? Iya, betul. Kamu udah kejual ya Sobat Ambiar, yang paling mahal itu dalam kehidupan adalah kenangannya. Nah. Apalagi ada kenangan buruk, makanya mahal ya. Edan. Udah dong. Tapi sekarang di apartemen sekarang lebih happy. Lebih happy, kita sudah bisa Happy. belajar. Apartemennya Jakarta Selatan pusat. Masih aja ya. Tahu banget. Coba ya, Bapak. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan mata hidup kembali. Sekarang kan yang penting udah ketahuan, udah diagnosanya apa, yang penting ketahuan sehatnya, ketahuan sakitnya apa, semakin sehat. Anak-anak juga jadi support utama buat mereka. Kita mau lihat ya. Ini dia. Diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang biar kita bisa terus membahagiakan kalian. Kita bangga punya orang tua sehebat ayah dan bunda. Cantik-cantik banget. Mukanya untungnya mirip seperti Kak Dila ya. Semuanya ya mirip Kak Dila kan tuh. Itu benar memang. Apa untungnya mirip sama Dila? Ya memang Saya benar. kenapa? Nggak mirip. Emang Berarti kakak itu harus bersyukur, katanya kalau anaknya itu mirip seperti ibunya atau bapaknya, berarti anaknya itu, berarti yang cinta itu berarti Kak Dila lebih mencintai suaminya. Oh maksudnya Kak Indra enggak ya? Emang iya juga sih kayaknya ya. Adila tadi, ini kok makin memperkeruh ya? Adila tadi ngeliat anak-anak kenapa? Kok kayak Terharu. Kaca-kaca. Ya karena mereka yang buat aku kuat sih sampai detik ini gitu. Maksudnya mereka juga yang maksudnya nyadarin kita berdua gitu. Iya. Terus mereka juga yang buat kita itu umur segitu tapi mereka lebih dewasa dibandingin kita gitu. Sekarang kalaupun ada apapun itu mereka bisa, apalagi kakak yang pertama itu yang pakai jilbab, dia bisa speak banget kalau ayah kita salah apa ayah. Dia lebih speak ayahnya, lebih tegas gitu ke Dia ayahnya. nasehatin saya gitu. Iya. Gen Alpha tuh memang begitu, dia akan straight to the point, dia Dia straight to the point, dia orang itu. Ayah, jangan ganggu bunda kayak gini ya, jangan kayak gitu ke bunda ya. Kayak. Tadi juga emang kelihatan yang pakai mukena nomor 1 ya? Ya, nomor Itu ngomongnya tuh rapi, tertata, maksudnya kayaknya serius, gedenya itu nanti serius banget kayaknya gitu. Iya, Gas. Dia tuh sekarang dia ngajarin adiknya itu kalau lagi Ya, belajar. sebentar mohon maaf. Assalamualaikum. Temen gue. Orang lagi serius ini. Ya, ada apa sih? Nggak jadi lanjut silakan. Allah gue bilang sumpah ya. Lanjut nggak? Gak jadi. Nggak jadi, maaf ya. Ngomongin gue, Enggak. anak gue, keluarga gue, enggak. Kak Dila tadi bilang bahwa kita belajar dari mereka. Apa yang Kak Dila lihat dari mereka berdua sampai akhirnya bisa merekatkan kembali hubungan Kak Dila sama seorang Bekti? Kalau namanya manusia pasti kan ya intinya aku ngerasanya itu kemarin kesalahan berdua, kita punya ayah punya salah intinya. Tapi buat aku kalau buat emosi pasti kalau aku jawaban aku saat kemarin kejadian itu pasti aku udah gak mau balik gitu intinya. Tapi karena Daphne gitu kayak mungkin seorang ibu juga ya gitu buat aku kayak terus Daphne yang ngomong bisa sedewasa itu jadi buat nyadarin aku ya udahlah hidup itu buat apa lagi kalau bukan buat mereka gitu. Tapi kalian hebat sekali ya bagaimana Bisa berjuang melewati untuk ya, Kak. bertahan. Ya. Karena tahun ini banyak sekali teman-teman selebriti yang berpisah terbanyak tahun ini. Bekti tadi tuh anak kamu bilang gini, kita tuh dari papa belajar dan kita juga, mereka juga belajar dari papanya loh. Bahkan tadi bilang dalam keadaan apapun selalu tersenyum dan juga sabar tanpa bilang apa-apa, tanpa mengeluh sedikit pun. Itu tuh Bekti memang, ya mungkin memang bawaannya Bekti ya depan mereka memang harus kuat. Mungkin seorang ayah harus begitu ya. Tapi di belakang tuh Bekti gimana caranya bisa nahan itu semua? Kan nggak mudah untuk menjadi seorang Indra Bekti loh. Dengan segala macam cobaan kemarin. Betul. Jadi ya Allah lah yang menguatkan saya. Terus udah gitu juga cintanya dia, perhatiannya dan yang membuat saya lebih yakin lagi dan adalah pada saat dia mau menerima dan memaafkan saya. Iya. Ini berbicara Katanya sih guys dalam rumah tangga itu isinya itu adalah
memaafkan dan memaklumi sih. Memaafkan dan memaklumi. Betul. Karena memaklumi itu kan tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Memahami dan Itu yang harus memaklumi ya, memaklumi. sepakat. Dan berbicara sebagai manusia, kita kan memang idealnya harus bisa ikhlas, tapi kan kadang sulit untuk ikhlas ya. Kalau buat Bukti sendiri, keikhlasan yang sampai dengan sekarang tuh Bukti ngerasa kayaknya gue nggak ikhlas deh kalau harus kehilangan ini. Iya dong. Pada saat saya sempat pergi ninggalin dia, saya kepikiran dia terus dan maksudnya saya nggak ikhlas ya, maksudnya kok saya ninggalin ada seseorang sosok sebaik ini dan apa ya yang luar biasa seperti ini aku tinggalin waktu itu dengan bodohnya aku itu. Aku pokoknya setiap malam berdoa sama Allah, ya Allah semoga aku bisa diberikan jalan yang terbaik. Waktu itu kita sempat teleponan, ada jalan terbaik bahwa Dila mau membuka kembali komunikasi. Dan waktu itu kita video callan, kita lihat saling lihat-lihatan, terus aku bilang mau lihat anak-anak pada saat itu nangis melihat saya pada saat video callan itu. Terus Dila Daphne ya yang khususnya tuh dia, ayah katanya, kapan ketemu lagi ayah, langsung gitu kan. Aku langsung yang terenyuh, terus aku langsung ngobrol sama Dila, Bun mau nggak kamu yuk balik lagi yuk Bun yuk gitu. Bukti, Dia mau dia. pertama kali itu video call, deg-degan nggak? Deg-degan lah, itu deg-degan banget sih itu, maksudnya apakah nanti diterima dengan baik atau tidak gitu kan. Ternyata ini hatinya seluas samudra, seluas alam semesta deh kayak gitu ya, luar biasa. Kalau saat itu sempat kepikiran nggak, aduh kalau gua nggak diterima lagi, nggak dibuka pintu maaf, gua udah ada rencana ini deh gitu. Udah kepikiran? Nggak ada lah, nggak ada kepikiran apa-apa. Ya, kirain ada rencana apa gitu. Gimana? Ya. Kirain ada rencana, kan orang biasa kalau udah Kan orang tuh ada plan A, plan B. ya, kalau plan A-nya lanjut, plan B-nya mungkin apa gitu. Apa gimana, apa Siapa gimana, tahu ya. gitu. Kan kita Tapi nggak alhamdulillah plan A ya. Plan A, plan A. Luar Tapi satu pertanyaan untuk Kadila, ini serius. Iya. Kenapa kok mau lagi? Iya. Tapi boleh, tapi itu pertanyaan yang Boleh, iya. apa yang membuat Jangan anak, anak udah banyak kalau anak udah lah ya. capek deh. Untuk diri sendiri sebagai perempuan, Kenapa? sebagai ibu. Kenapa kayak terpaksa gitu mau? Apaan terpaksa sih? Nggak ada. Tapi benar pertanyaannya. Untuk meruntuhkan tembok itu. Betul, Jangan anak ya, jangan kan anak, perempuan bosen. punya gengsinya ya, Wi. Iya. Kenapa jadi situ yang jangan anak ya? Alasannya banyak kalau di sini karena anak. Kalau masih cinta yang ngomong aja kali aku masih cinta sih. Coba Bun, ya boleh deh. Jawab. Udah jawab dulu. Intinya gini, waktu intinya kan kita nggak bisa ngebuka kartu masing-masing. Waktu pas aku marah, ya beberapa teman aku langsung, dia nih kenalan nih gitu. Iya. Ya, Oh iya? terus, ya, terus kayak gitu. Ya, Dila cantik. Dan aku jujur, aku ngomong sama anak aku yang pertama, itu udah bisa diajak ngobrol. Terus aku ngomong gini, tau dia gini, enggak Bun, itu nggak cakep, lalala gitu. Lama, ya. Daphne itu udah bisa diajak ini kan komunikasi, terus dia bilang gini. Tapi suatu saat, ini wallahi aku mikir gini, Daphne, tapi aku kayak ngomong sama temen, Daphne nanti kalau Bunda punya pasangan lagi, tapi kamu nggak bisa ya peluk atau kiss lagi sama pasangannya Bunda, nggak bisa. Oh gitu ya, mikir tuh otaknya dia, terus dia diam. Oh oke. Terus besok nggak tahu kenapa. Nah itu kayak maksud aku tuh kayak aku nggak tahu di flashback itu, oh ya ini kan masing-masing manusia punya trauma masing-masing. Aku dari keluarga ayah ibu aku cerai gitu maksudnya. Ya aku maksudnya di posisi yang nggak enak, yang harus berbagi waktu, berbagi sampai detik ini aku harus bagi waktu buat ayah, buat ibu aku gitu. Terus aku posisi kayak, dan ada trauma masing-masing di keluarga aku, adik-adik aku gitu. Terus kayak aku memposisikan Masa gitu sih harus. ya, dan maksud aku kayak Daphne Mabel ini masih kecil lah buat aku, belum bisa memahami ini 100% gitu. Aku curhat itu ke Daphne, apapun itu secara itu aku ngomong sama Daphne. Nggak tahu 3 hari kemudian itu yang tiba-tiba aku habis sholat, terus tiba-tiba dia bilang langsung, Bunda aku boleh ngomong nggak gitu? Ya apa, dia bilang gitu. Nah, itu yang aku pernah ngomong, Bunda bisa nggak maafin ayah gitu. Nah itu dia langsung, kenapa gitu? Bunda masih marah? Ya masih sih, dia bilang gitu. Terus habis itu dia ngomong,
Ini aku bukan ngeguruin Bunda, dia emang orangnya gitu tipikalnya. Aku bukan ngeguruin Bunda, tapi boleh nggak Bunda kalau maafin Ayah gitu kan. Terus dia bilang kalau Allah aja maaf, Bunda mau nggak maafin Ayah gitu. Kalau Bunda ikhlas, surga itu kan buat Bunda gitu. Gak tau perasaan aku kayak ya, ego aku harus aku lepasin buat mereka dan kayak ya udahlah Bismillah apa yang aku lakuin ini semoga Allah terima, dan aku berharap emang Mas Indra dan aku juga gitu, maksudnya kita berdua emang mau berubah dan menjadi yang lebih baik lagi, karena anak-anak kan juga udah makin gede memahami apa yang terjadi gitu. Insyaallah. Ya. Gitu. Tapi aslinya tambah mesra ya Kak. Iya. Amin. Allah. Bukti. Awas ya kalau nakal lagi. Tapi Dev ini keren banget ya, maksudnya dengan pemikirannya bisa melembutkan hati mamanya untuk bisa kembali bersatu dan juga berumah tangga kembali. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Ini kita mau kasih lihat juga, kemarin sempat ada rencana keluarga ini mau ke Australia, kita kasih lihat ya. Indra Bekti matangkan persiapan pindah ke Australia, mulai cari sekolah anak. Wow. Sudah dimatangkan ya. Ini beneran? Iya. Maksudnya ini emang keluarga kita tuh ke Australia memang aku tipikal, maksudnya mencari nih kalau di Australia di mana lagi. Memang kan kemarin agak sulit kan untuk dokumen-dokumennya gitu. Nah, terus ini prospeknya ke Daphne. Jadi aku karena aku bawa anaknya Daphne loh, ini yang dituju, ini susahnya begini. Terus Daphne terus nanti kalau di Australia kamu nggak dapet, jadi nanti ada beasiswa harus kamu dapat kalau dari Olimpiade sertifikat bagus lagi, aku bilang gitu. Terus dia bilang, nah, kemarin dia nyari tahu tuh gitu. Terus dia bilang, Bunda kalau Australia nggak dapet, aku coba New Zealand, dan New Zealand itu kedua pilihan yang memang katanya nggak terlalu susah kayak Australia. Nah ini semuanya emang kita lakuin memang buat anak-anak, karena insya Allah memang aku dari dulu tuh lebih memprepare, salahnya aku lebih memprepare asuransi pendidikan di anak-anak dibandingin waktu itu sama kesehatan, mikirnya gitu. Jadi sekeluarga beneran ini teh berangkat? Ya, tetap di sana. Kalau kemarin itu memang sama keluarga. Tapi memang aku tipikal ibu yang nggak akan ninggalin anak aku di mana, nanti kalau dia ceritanya mau di Malaysia atau di Australia itu aku pasti ikut. Nah terus Kak Indra syuting gimana? Wari-wari. Nanti bisa bolak-balik. Kalau ada yang bisa mau bayarin tiketnya gue ya monggo. Oh iya. Jadi sekarang tuh dipending dulu karena Bekti mau punya program baru di Transis. Betul. Makasih loh. Luar biasa cucu Jadi ditunda jadi orang bule dulu. Tapi maksudnya enggak, tapi berarti apa ditunda atau gimana? Tetap aja jalan. Ya kan itu kan masih 5 tahun lagi. Daphne itu kan kuliahnya. Dari sekarang ya kan nabung dulu ini dari acara Trans TV nanti kan kita nabung. Acaranya masih banyak. Tapi ya ternyata saking nabungnya ya. Iya. Kita doain cepet kekumpul. Amin. Saking nabungnya guys, Indra Bekti itu sekarang beli baju 2 tahun sekali. Kayak bajunya korban matlis. Ada juga yang bilang fix ini istri cuman maunya uang aja, itu baju asal nggak diperhatikan. Bajunya nggak disetrika. Kenapa nggak disetrika bajunya sih? Kalfok sama bajunya Kak Indra secara artis pokok bajunya. Kusut. Kenapa bajunya? Itu fashion ya. Oh, fashion apa? Fashion apa? Baju kusut. Tapi kan kalau di rumah nggak apa-apa. Kita memang kalau bikin konten itu memang harus menarik perhatian. Kalau dibikinnya standar aja, nggak akan ada yang komen. Guys, bukan sekali jawabannya ya. Tapi kan kalau di rumah nggak apa-apa dong. Iya nggak masalah ya Kak. Kan emang Jelaskan. Udah beli baju lah buat aku gitu. Bajunya memang yang lecek-lecek. Dia bahannya gitu. Bahannya lecek-lecek. Ada kan ya Kak? Iya. Tapi nggak ada ya Karen bahan gitu kan nggak ada. Jangan kedip-kedip mata kau. Lalu. Kedip lagi. Lalu. Hah? Ya lalu aku ya kan pakai buat hari-hari. Ini jadi Nggak disetrika. bukan nggak disetrika, emang nggak usah begitu. disetrika. Emang modelnya. Modelnya. Jadi itu fashionnya begitu.
kayak tie-dye kan? Tie-dye kan? Tapi kan itu di dalam rumah hari-hari kan? Iya. Lagi di mall atau di mana enggak toh? Enggak sih, tapi Cuma buat di rumah. Oh, ya apa-apalah wajar mau di rumah Iya. makan. Baju boleh kusut, ekonomi tidak boleh kusut. Bagi-bagi ambiar geger. Lagi ambiar. Geger. Kamu sebagai orang yang umurnya belum terlalu tua. Masih muda gue Tapi- lebih tua lu. Iya, tapi kamu udah punya cucu kan? Itu Iya. gimana caranya kamu supaya tetap bisa dekat sama cucu kamu dan mengajarkan apa yang kamu miliki bakat seni misalnya? Caranya, ya aku harus mencontohkan ke diri aku dulu. Aku sering menyanyi di depan dia. Akhirnya lama-lama karena dia terbiasa melihat saya, nah baru aku membimbing dia, ngasih tahu gini sayang. Ya, ini juga sama nih kayak bintang tamu kita. Oh, ini ada bintang tamu lagi? Ada dong, ya. Oh, berarti Artis senior ini. Enggak, gue doang ya. Artis senior, udah punya cucu padahal umurnya masih muda juga nih Sobat Ambiar ya. Iya, saya proses sih. Mewarisi bakat seni. Iya. Ini di pagi-pagi Ambiar. Ahmad Yani dan sang cucu Kita malah. Athena, saya cantik sekali saya. Oh malu. Ya malu-malu. Assalamualaikum. Ini gara-gara Om Karen sih udah dibilang kalau Athena masuk jangan pakai topeng horornya. Aku ya. Athena, umur berapa Athena ini? Sini sayang. Ya takut. Bisa dia ya. Ciluk. Takut dong. Enggaknya. Oh, dia lari-larian. Muter dia. Kalau dia ngajak ke main. Iya, ngajak main. Ya apa-apa. Muter-muter aja. Dia duduk sini kayak Nggak apa-apa duduk ya. Kemarin juga Athena. Ya Allah. Kita mau kasih lihat dulu ya, ini dia Ahmad Yani yang mewarisi bakat seni Athena. Athena. Oke. Covernya bilang Nima, Nini Elma. Oh. Emang panggilannya Nima? Iya Nima. Ini Nima. 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 Tadi habis main di belakang jadi capek. Oh. Habis lari-larian. Capek ya sayang. Athena umur 5 tahun. Ya. Umur 5 tahun. Dia tadi kita lihat udah berani jalan di atas catwalk. Iya. Dari umur berapa belajar modeling? Dari berapa sayang? Dari berapa? Dari kecil ya? Dari umur berapa Athena di catwalk? Dari umur berapa? Dari umur berapa? Oh, Coba. tuh. 2 tahun udah jadi model. Hebat ya. Athena belajar sama siapa modelingnya? Sama siapa sayang belajarnya sayang? Sama Nini. Sama Nima. Sama Nima. Sama Nima apa sama Mama? Sama siapa? Artinya sama dua-duanya. Kayak Athena sedekat apa sama Athena? Nih, kalau aku kan memang sibuk ya. Jadi kalau datangnya ini sebulan sekali ke rumah. Jadi kalau udah ke rumah itu udah langsung ke kamar aku. Semua dari ujung ke ujung diberantakin. Bukan diberantakin, nanya. Ini satu studio udah dikelilingin ini. Ini apa nih, Ma? Ini apa nih, Ma? Jadi kalau ke rumah aku tuh semuanya ditanyain, semua perintil-perintil. Ya udahlah, jadi ngos-ngosan deh nih. Masih ngos-ngosan ya? Masih ngos-ngosan ngajak main. Terus udah gitu dia suka banget kalau main apa tuh yang lampu-lampu ya. Nanti sama dia dimatiin semuanya. Terus dia pakai lilin di rumah gitu. Di sini juga bisa dimatiin sih. Jangan dong. Lagi syuting dong. Oh, ini Ade, kamu suka mainin lilin? Iya, lampu ya. Banyak lilin gitu? Oh, coba kita main. Lu yang dia main lilin, lu yang muter ya.
kita main camping-campingan itu tuh, ya kan? Athena sekarang udah sekolah belum Sekolah sayang? belum tanya sama Om. Athena kelas berapa? 6. Oh, nah ini apa? Satu? Satu. Kelas berapa sayang? 1, 2, TK besar. 4, 5, 6. Playgroup kali playgroup. Kebanyakan. Berapa? Jadi yang mother yang mana yang benar? Yang mana sayang? Hah? Kelas berapa? Masih playground. Kecil kok apa? playground? Kelas 0 kecil apa 0 Playgroup. besar? Malu tadi malu. Gue playground. Tiba-tiba ya. Jadi malu. Si Ade Athena ngejawabnya tuh. Maaf Kan lu, kita Bu. ngajak ngomongnya anak-anak ya. Masih bahasa anak-anak coba. Tante Athena, enggak tahu siapa tuh udah gini ngejawabnya. Pas ditanya sama Tante Dewi, aku 0 besar 0 kecil. Lu tahu nggak sih? Katanya bahasa kau. Jadi ya saya. Nima. Kalau misalnya ketemuan sebulan sekali, cuma di rumah aja terus ke jalan-jalan. Jalan-jalan juga. Jalan apa? Kemana, Lima? Kita makan. Kalau misal dia tampil juga, aku suka lihat juga. Di gitu mana? kan. Di waktu itu lomba di mana? Athena yang di mana yang dapat piala? Di mana ya? Gimana? Di mana tuh kemarin yang dapat piala? Catwalk gitu ya? Oh. Di Mall ya? Di mall. Emang jadi model. Ini kita lihat foto-fotonya tuh. Tuh. Athena jadi model. Malu. Oh, it's you. Itu sama siapa nih, Ma? Itu sama model yang lain. Oh, siapa nama modelnya yang lain? Tapi yang ngajarin dia pose jalan gitu tuh Mamanya. mamanya. Lucu banget ya dong. Iya, ini kenapa jadi ini tadinya ceria banget ini tadi. Lihat Banget. tadi gitu. Ini kayak fashion. Tuh. Lucu banget ya. Tapi Kak Elma, Nima ini Nima, maksudnya Athena ini cucu yang seperti apa? Walaupun usianya baru 5 tahun ya. Dia ini kritis, kritis ya apa segala sesuatu tuh ditanya Ya, gitu. gitu. Terus udah pakai kayak ngomong sama orang gede. Aktif banget. Jadi bukan kayak anak kecil lagi. Jadi ada reasonnya. Oh, gitu. bagus tapi Ya, kalau anak itu sekarang sih. kayaknya, ya kalau kita dulu kan Anak sekarang aja udah masih kecil udah sekolah motorik. Bener. Sorry. Kalau dulu kita mau ngomong tuh kayak takut-takut ya. Jadi ngomongnya udah kayak orang dewasa. Topiknya katanya suka ngomongin inflasi sama investasi. Bisa jadi. Anak zaman sekarang pintar-pintar. Pinter-pinter anak zaman sekarang mah bisa jadi loh. Ya nggak? Athena cita-citanya mau jadi apa sih? jadi apa tadi kemarin tadi? Apa? Saya mau jadi apa? Penyanyi ya? Oh enggak. Ya apa saya komen apa? Kayak Nima dancer. main film. Bintang film kayak Jadi model ya. Model. Jadi apa? dokter, Dokter ya? insinyur. Insinyur. Jadi apa katanya? Jadi apa? Jadi tukang kendang mau. Coba. Kita boleh lihat Athena ketok, boleh ya? Ayo. Barengan yuk. Kalau lagi di catwalk itu bareng-bareng yang Pak Athena dapat Sama Nima. Sama Nima. Sama Ayo Nima. musiknya mana yuk? Musiknya ya. Aku ikutan boleh, aku kan model juga juara. Dari panggung situ yuk. Aku ini dari sana, kita dari sana, kita ke sana yang tadi ya. Oh. Coba Nima kita Ayo. mau lihat Nima. Nima juga jadi model sama Athena. Nah, musiknya. Musiknya dulu Om. Oke. Kita Musik, jalan-jalan. kita harus play musiknya dulu, Dari sini, siap dari ya? sini. Oke. Dari sini. Iya. Ayo. Udah. Ayo. Kabur deh. Namanya juga anak-anak ya. Anak-anak. Gak apa-apa. Sayang yuk. Sini duduk lagi yuk. Gimana namanya? It's okay Kak Elma. Nanti kan Dina. Ada Athena sini sayang. Nah, Nima. Kamu dibayar sayang. Ya. Biasa. apa-apa. Namanya anak kecil tuh moodnya itu. Iya, iya. Biarin aja asalkan mereka happy. Ini jadi Biarin aja. Dia tuh lagi meldut tadi suruh jantung meldut dia. malu. Di sini aja duduk. Duduk aja deh. Ya. Oke, Ya. duduk. Kita duduk tadi ya. Gaunnya cantik jadi malu. sekali. Bajunya bagus. Lampunya keterangan mungkin. Mungkin mau kita gelapin. Boleh. Lihat aja di situ. Matiin satu-satu sama dia. Sepatunya bagus deh Athena. Tuh. Aku sama Om Karen Bagus pengen ya. pakai. Nggak boleh dong. Bling-bling. Emang selain modeling tuh Athena suka apa lagi? Athena suka gambar. Gambar. Apa kak? Nyanyi. Kebayangnya Athena begitu ya. Ini buat
Athena ya, ntar kita pokoknya kalau Athena udah gede datang lagi ke sini modeling. Pokoknya Athena kalau nanti kesini lagi udah gede, datang nyanyi Kalimera. Athena cantik banget ya. Kalimera Athena. Tapi ini kan rezekinya kayak Almatena, ya kan berkah yang luar biasa, anak-anak juga. Kita mau kasih lihat ya ini keluarga yang menjadi berkah luar biasa bagi seorang Almatena. Ayang-ayang bunda bahagianya kalau sudah kumpul sama anak-anak. Itu siapa aja Kak Elma? Nah, siapa aja itu? Siapa aja Kak? Ada Tata, terus ibunya Athena itu. Yang mana? Mana ibu Athena ya? Coba kita tunjukin. Tunjukin ya. Mama mana mama? Mama mana tunjukin? Sampai keringetan loh kayak Elma. Mama yang mana mama? Mama Padahal yang ruangan mana? ber-AC. Oh, itu mamanya. Terus itu siapa? Itu siapa? Hah? Mita. Nima yang mana Nima? Nima yang mana? Emang ada? Oh iya, Ini Nima. Isya mana Isya? Isya. Isya. Ini Isyan. Athena yang mana Athena? Ini Athena. Kak Elma, boleh duduk lagi nggak apa-apa? Tadi kata Nima itu Isya. Siapa? Isyana. Isya. Namanya Isya. Semua itu anaknya kakak atau gimana? Duduk lagi. Ini kalau ngumpul keluarga seru banget Ya ya. kak, ini anaknya kakak. Jadi ini cucu dari ponakan atau cucu dari anak kakak? Cucu dari anak suamiku. Jadi suamiku bawa anak 2. Ya kan? Itu Tania. Nah, ini cucunya. Ini anaknya. Iya. Kalau ngumpul sama keluarga gitu, sesering apa sih seorang Almatena? Kita lebih suka makan, pergi makan. Di luar. Di luar. Pergi makan bau ikan asin ya, Bu? Apa? Iya, iya. Gimana Kak? Iya bener. Ada bau ikan asin ya? Apa iya aja Wi? Tadi Iya ya, dadar sama dadar telur. Ya Allah. Gue bingung kenapa jadi bau ikan asin. Berasa nggak sih ini nggak peka banget? Athena, tapi ada garuk-garuk. Kenapa saya Garuk-garuk. Apa sih ini Om nama Tante? Om rambutnya Om sama kayak baju Athena. Iya. Iya, rambutnya Athena sama kayak tante Rambutnya Dewi. panjang gitu Panjang kayak ya. Tante Depe Ih, sama tuh ya. panjang. Iya. Athena. Ini kita mau kasih lihat Nema ya. Nenek ketika jadi artis ini kan dari zaman dulu sampai sekarang nih artis terkenal ya, melewati beberapa generasi. Nah, Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat Almatena ini dia punya pendapat sendiri tentang artis lama atau artis senior lah ya, dan mereka yang baru terjun ke dunia entertainment. Iya, sok. Ini gambar. Beda generasinya, beda makanannya kayaknya. Tapi kalau tadi Kak Elma bilang kan katanya mungkin nggak tahu saya, itu nggak mungkin kalau nggak tahu. Emang songong aja mungkin. Emang. Kalau nggak tahu Kak Elma itu rada, Kan nggak biarpun mungkin. Gen Z nggak mungkin. Kalau dia tahu kita berarti dia tua. Itu dia. Tapi kan orang kalau misalnya mau kerja kan dia akan cari tahu sama siapa. Setidaknya dia tahu Elmatena kan Apalagi memang satu film. bintang. Maksudnya gila deh. Iya, ya memang begitu kenyataannya ya kita Mungkin ya. attitude-nya kali memang seperti Memang songong aja Ya mungkin memang Kak Elma. ada juga sih yang baik, ada juga yang baik, tapi ada juga yang cuek. Tapi rata-rata kalau dari presentasi mungkin kebanyakan cueknya. Iyalah. kalau dulu kan kita kan Iya, dari kulo jauh nuwun aja ya. udah ada seni. Halo, kayak, halo, "Oh, gimana? apa kabar?" Langsung Iya, Secuek apa sih? Secuek apa sih emang? Ya. Kalau di lokasi secuek apa? Misalnya kita, misalnya kita datang nih gitu kan, kita datang ya udah sendiri-sendiri aja gitu. Misalnya kadang-kadang kalau misalnya udah mau masuk set baru kenalan, oh saya ibu kamu. Baru kenalan di Iya, set? di set. Saya ibu kamu, saya jadi ibu kamu. Begitu gitu loh. Mungkin antara segen atau malu atau memang gimana ya? Enggak malu itu mah udah Tapi fix. kayak kan aku kan bagaimanapun juga juniornya dia ya. Kan aku kan baru Terus kenapa? pertama kali ketemu sama dia gini. Buang muka. Astagfirullahaladzim. Dia gini. Apaan sih? Dia gini. Oh kalau itu berarti yang songong seniornya. Iya, songong. Elma tapi Gak gitu ya, aku gak gitu buat ya. Kak Elma tuh itu satu hal yang cukup mengganggu gak sih? Ya memang kalau situasinya sudah begitu ya udah mau diapain lagi gitu kan. Terus kalau Tapi pas main pas main gimana? Memang Main apa, apakah main dia apa, main Pas adegan. Enggak lah, pastinya enggak lah. Nggak mungkin Pastinya dapet kan enggak lah chemistry-nya, gitu. Pak. Maksudnya kan pasti setiap pemain tuh punya hak bersuara di mana supaya program atau juga proyeknya berlangsung dengan baik. Itu kan salah satunya ngobrol dulu yuk. Ada sih, ada dulu juga ada ya. Misalnya kita reading yuk supaya dapat ininya gitu. Pinternya joget itu. Tapi ya udah tetap aja nggak mau.
Gitu. Tapi gini Kak Elma, kan biasa gini, ada senior, nggak semua ya. Kan kalau Kak Elma mungkin ada yang ya udahlah gitu. Tapi kan nggak semua orang sama. Pada saat dia misalkan gesturnya kayak yang song atau apa, dan memang kebetulan memang tinggi, pas satu frame gini, Kak Elma terganggu nggak? Atau profesional aja? Profesional aja biasa Tuh. aja. Terus kalau senior tuh begitu. Itu yang gitu tuh yang udah punya nama apa belum tuh? Atau misalnya sedang merangkak? Spill dong namanya siapa di sini? Asik kalah, udah. Dia lagi naik jauh. Lagi naik daun. Famous banget ya? Famous banget ya? Famous. Cewek cowok? Cowok. Tahu. Kita omongin yuk di sini yuk kita omongin. Cowok. Udah Kak. Asik. Kayaknya harus ketemu di Tatar sama Dewi Persik. Iya Kak. Harus satu judul sama Kak Dewi, selamat ya sayang. Elma, tapi kalau gitu Kak Elma nggak mau Osis. negor gitu. Maksudnya Orientasi bukan negor sih, mengingatkan. Takut gini kalau anak sekarang kalau misalnya ditegur Baper ya. baper terus akhirnya dia nggak mau take, repot nanti. Aduh ke atas gitu ya Kak Elma ya. Ya udah nggak apa-apa Kak. Aduh, Kita langsung ke cari aja atas. pemain yang baru. Aduh ke atas karena atasnya perlu jadi maklumin aja gitu ya. Iya. Jadi serba salah juga ya sebetulnya ya. Tapi nggak semuanya, ada juga kan mereka yang memang punya attitude yang baik segala macamnya ya. Elma, apa yang ingin disampaikan untuk aktor pria tersebut? Silakan. Itu dia mau sampaikan. Oh pakai bando. Ya, Anak-anak sekarang lah Kak Elma. apa ya? Kenapa saya masih bertahan di sini, masih eksis di sini itu karena attitude sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita memang mau terus di sini, ya kita harus membumi lah ibaratnya. Betul. Nanti takutnya anak sekarang yang punya mental seperti itu, yang punya attitude seperti itu gampang ngetop, gampang hilangnya juga. Karena bakat itu chip ya Kak ya. Iya, Si gitu. paling attitude pokoknya ya. Lo harus lihat attitude lo kayak gimana. Bener. Iya dong. Tapi kalau ngomongin attitude kan attitude teman-teman kita yang menentukan akhirnya dia dekat sama kita apa enggak. Makanya kita mau nantang seorang Elma Theana untuk menentukan siapa yang paling bestie. Ayo Kak. Sini Kakak Elma. Kami mau kita Kak Elma jujur ya. Ya, tolong urutkan bestie yang nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 itu Tena mau ikut sini nggak, Tena? bestie yang Mau ikut sini nggak? paling Duduk aja. bestie. Duduknya jangan madep situ saya. Ya, Kak Bekti tolong jagain ya Kak Bekti ya. Kalau ada apa-apa Kak Bekti yang kita salahin ya. Lari dia. Gimana mau di situ dulu, mau gambar. Sini ikut dong. Ikut. Mau ikut nggak sini Tena? Yang paling bestie dari nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 yang paling bestie. Yang bestie Yang banget satu gitu yang kan. besi banget, yang sering ketemu. Iya. Yang paling dekat, yang paling sehati. Sahabat banget gitu. Ini yang paling bestie. Oh, Marini. Oh, ini paling bestie. Karena tiap hari ketemu. Sampai sekarang? Iya. Oke, yang kedua. Yang deket banget. Ini Ano. Oh, Silvana Herman. Masih komunikasi lancar berarti ya? Lancar semuanya. Oke, berikutnya. Ini siapa Misha ya? Misha Misha mah Siregar. masih saudara. Oke. Masih saudara sama Misha ya. Ini juga suka curhat. Diani Tami. Ya tuh dulu kita tontonan kita ya Kak Elma. sama Udah dia. semua. Bella Safira yang keempat. Keke. Kak Cut ke. Mimi karena Mimi itu karena sibuk, jadi ya kita naungin lah ya. Tapi dia juga deket dari kecil. Aku nih sebelum nikah udah sama Mimi itu. Oke. Dah. Baik, tidak terpilih 3 nama. Tidak Karena jarang datang Ina. Kak Ineke Kuswerawati. Meisha Siregar. Kalau Misha kan saudara, nggak usah lah dihitungnya. Oke. Tiga ini. Mengapa 3 ini tidak ditempel ke papan tersebut? Muat. Nggak muat. Kalau harus ditempel di mana? Ini nomor berapa? Nomor 7 yang mana Kak? Seandainya muat. Kalau ya di sini ya urutannya ya. Ya di sini. Sama Ineke masih ini juga. Sama Alia sibuk banget dan ibu notaris dia gitu. Gimana dong di sini tuh? Jadi ini nomor 7. Ya. Ini nomor 8. Kak Meisha nomor 9. Karena saudara, ternyata saudara nggak dekat gitu ya maksudnya. Kebanyakan kan Salah. Nggak ada. Hai deh. Ya tidak sedekat sahabat maksudnya. Kalau curhat sama sahabat ya. Saudara mah nggak usah dihitung deh. Ya saudara mah gak usah dihitung bener. Tapi coba lihat deh di antara semua yang ditempelkan di sini mereka adalah entertainer yang sampai dengan sekarang tuh ya Iya, sampai sekarang. namanya masih terus ada Dari loh. zaman kita dulu masih SMP gitu ya. Aha. Ini tuh yang bintangnya gini, semua ini. Semuanya
Ada di TV kita nonton gitu loh. Alasannya- ini bintangnya loh, bukan bintang biasa loh. Betul. Alasannya tuh dua, kenapa sampai sekarang nama mereka masih terus berkibar. Yang pertama karena memang skill, yang kedua ya seperti kayak Alma bilang, itu. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Dalam perjumpaan pasti ada perpisahan. Cakep. Enggak, itu pantun, itu pantun. Bentar, pertanyaan aku, kalian pernah ditipu nggak? Ditipu duit? Aku pernah, sih, aku 17 pernah. menit jangan sampai. Ya bukan ditipu tapi ya permain. Ya, Aku itulah. pernah. 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 Kalau aku nggak pernah, tapi aku tahu. Sekarang belum bayar. Maksudnya aku kalau nggak dibilang nggak pernah itu maksudnya aku tahu kalau dia nipu aku. Bayar. Cuma aku sosok Pura-pura. pura-pura nggak tahu. Iya. Sama kita sama. Nominalnya berapa kamu? Kalau aku dari yang mana nih? Oh, banyak nih, Bang. Banyak nih. Ngomongin soal korban penipuan, kita punya bintang tamu aktor ganteng. Ya. Dia kena Tipu. Angkanya, wow, Berapa? nggak tahu, nanti kita tanya ya. Bagi-bagi biar kita hadirkan dia, Iqbal Fauzi. Iqbal Fauzi. Tolong hargai bintang tamu kita baru kena tipu. Enak banget. Astagfirullahaladzim. Lihat anak malakin. Gak gitu ya. Maaf ya Iqbal Fauzi, kami mencoba Kami menghibur Anda. kamu supaya kamu gak sedih. Ya, Iqbal Fauzi kami kasih, semua lagi sedih. mengucapkan Lapor ketua. Gak ada gitu. Belum approve gini aja dulu. kami semua mengucapkan terima kasih. Tapi Mas Iqbal Paula ini dia sangat Fauzi. Iqbal Paula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah almarhum ya. Iqbal Paula. Aku salah, kakak pun salah. Semua serba salah. Iya. Kita mau kasih lihat Iqbal Fauzi, nanti boleh cerita sama Iya. kita. Iya. Tipu. Siapapun itu, kamu waktu itu ditipu apa aja? Dompet, Isi dompet. isi brankas, yang paling sedih. Curi isi dong hati. itu bukan tipu. Aduh. Itu dicuri kan? Makanya dicuri belajar dong, bukan ditipu. sama tukang kendang Perlandia. Dia nggak pernah ditipu. Nggak pernah ditipu. Dia nggak pernah ditipu tapi Ya orang nggak ada isinya. Sabar ya Mas. Ya. Insya Mas Allah udah Iqbal ikhlas kok sih. bisa sih? Kenapa? Coba ceritain deh ke kita. Coba kita lihat dulu ya, ini ada satu captionnya ya. Kerja keras sendiri, cari peluang sana sini sendiri, pusing sendiri, modalin sendiri, capek sendiri. Tapi tetap resiko tanggung sendiri. Tetap harus dipotong buat gaji orang-orang yang gak amanah di sana. Ini secara tidak langsung kami menangkapnya, kamu ditusuk di belakang sama orang-orang yang Apa? Gila, kapan dulu ini terjadinya? Udah lama sih prosesnya dan kebetulan orangnya juga udah Ditangkap? Ya. Bagus. Karena ada berbagai kasus yang nggak cuma aku doang yang menimpa itu. Gitu. Kalau yang ke kamu itu awal mulanya gimana? Jadi yang pertama memang kita awalnya teman dekat. Terus dari situ juga Lanjut. waktu itu istri aku kebetulan udah ada nomor porsi buat haji di tahun 2025 kemarin. Nah, waktu itu di tahun 2023 aku nanyain ke dia karena kebetulan dia juga waktu itu memang proses sering bantulah orang punya travel umroh juga. Jadi ini waktu itu. penipuannya tuh tentang apa? Bukan bisnis, ini tentang umroh dan haji. Umroh dan haji. Haji terutama haji sih. Waktu itu kan karena istri aku di 2025 udah mau berangkat haji, akhirnya aku minta
bantuan ke dia, bisa nggak kita bareng hajinya di 2025. Aku waktu itu nanyanya 2023. Oke, 2 tahun. 2 tahun. Terus pas sebelumnya juga aku lihat di nge-search gitu. Memang insya Allah bisa karena mendampingi mahram gitu kan. Istri saya berangkatnya sendirian. Oh iya bisa. Ya udah dari dia minta uang jadi dulu gitu katanya untuk dikirim ke sana karena ini udah ada porsi nih, tinggal kasih uang jadi, tunggu aja. Nah setelah itu setelah itu juga ditambah mertua aku waktu itu di tahun 2023 juga mau berangkat haji kebetulan. Nah karena aku udah kenal sama dia, aku rekomendasiin lah ke mama aku, bisa nih berangkat insya Allah barengan travel tersebut. Tapi mama aku waktu itu pengen berangkatnya di 2023. Iya betul. Kalau aku nanti ya. Akhirnya ketemu deal lah, kita transfer sesuai yang kesepakatan. Untuk 2 nama. Iya. Berapa itu? Boleh. Iya, berapa itu? 300-an kalau nggak. Oh, ya kan pasti 150 satu orangnya. Iya, betul. Kalau aku waktu itu yang pertama baru aku ngasih 20 juta. Waktu itu yang pertama. Oke, baik, setelah ditransfer atas nama 2 orang keberangkatan 2023, 2025 apa yang terjadi? Nah, aku udah mulai curiga ketika di tahun 2023 itu kok nggak ada perkembangan nih. Untuk kan maksudnya harus ada masuk dokumen, data, betul, harus imigrasi dan lain-lain gitu. Kok ini mau ke bulan haji tuh kok nggak ada kabar? Nggak ada kabar. Ya. Akhirnya kita tanya, oh bentar kok ini katanya ini karena ini mau dimajuin di tahun ini kan, jadi kita harus nunggu yang haji reguler dulu berangkat dulu, baru kita nih katanya. Oke. Oh, akhirnya nunggu yang masih gitu, masih oke lah gitu. Sampai akhirnya udah bener-bener mepet banget. Ternyata dia malah bilang, wah ini saya nggak bisa berangkat. Ya udahlah, karena waktu itu memang keluarga saya udah niat berangkat di tahun itu, berangkat dengan travel yang lain. Mama mertua. Kita minta uang ganti rugi gitu, uang dibalikin. Bilangnya sih mau dibalikin tapi bertahap katanya. Berapa dulu tuh. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang belum ada. Ada tapi sedikit. Berapa dari 300 juta yang sudah dikembalikan? Berapa Pokoknya persen? total sisa 200 lebih lagi sih. Masih 70%-an lah. Sama juga bohong. Masih 70%-an. Orang yang sama dengan Della Puspita bukan sih? Apa beda? Iya. Iya, aku dari tadi pengen inisial A. Jadi waktu itu memang sering banget kita komunikasi sama dia. Ya, oke gitulah. Sekarang sudah ditangani pihak kepolisian, sudah berada di dalam. Sebenarnya bukan karena kita, bukan karena keluarga aku yang tapi memasukkan banyak dia ke, kan? karena banyak. Ya. Dan aku pun percuma kalau misalkan aku lapor hanya memperkuat ini aja. Bukti ya, apa yang dia lakukan. Aja. Tapi udah ditahan, orangnya udah ditahan. Oh iya. Udah persidangan atau belum sampai sekarang? Sudah divonis? Divonis berapa, Mas? Kurang tahu sih aku. Itu nggak ikut perkembangannya? Nggak ikut perkembangannya. Yang penting udah ditahan, udah. Akhirnya mama mertua sama kamu gimana? Ya itu dia, jadinya nggak enak-enakan gitu. Tapi mungkin kondisinya memang udah tahu, jadi saling ikhlas aja. Cuman dari situ tetap kita berjuang sih. Lagi gitu ya? Berusaha. Siapa tahu ada jalan keluar. Amin ya, semoga disegerakan, dimudahkan, dilancarkan mama mertua, apalagi ya, termasuk diberikan kesehatan. Ada halangan, ada aja gitu ya kalau belum waktunya. Ini menambah lagi daftar selebriti yang ternyata diduga menjadi korban penipuan atau penggelapan dana untuk ibadah umroh termasuk ibadah haji ya. Kita juga cukup kaget dan kita baru tahu faktanya bahwa itu adalah terduga pelaku inisial A ya. Betul. Ada rencana untuk naik haji berikutnya, udah daftar? Pengen banget sih, insya Allah. Ini lagi berusaha untuk daftar. Amin ya. Di travel yang lain ya, Mas ya? Iya. Amin. Pengen yang ini aja, yang jelas-jelas aja. Iya, gitu. Tapi ini pelajaran buat sobat Ambiar juga ya. Maksudnya kalau misalnya tapi kan enggak, tapi yang kalau yang ini, yang inisial A ini bukannya travelnya itu udah ternama dan udah lama sebetulnya kan? Sebenarnya katanya itu
milik keluarganya, bukan dia pribadi. Iya, terus yang emas ini travel keluarganya, orang tuanya bagaimana, tanggung jawab nggak travelnya? Orang tuanya angkat tangan karena yang memang transaksi sama dia aja. Dan yang transaksi itu banyak ya. Mungkin dia mengatasnamakan nama travel keluarga. Iya, nama keluarga. Dan yang bertransaksi di situ banyak. Kaderullahnya memang seperti itu ya. Semoga disegerakan sekali lagi. Amin. Dan kita juga masih lihat, kalau ngomong soal Iqbal Fauzi, ini ya sekarang selain dia sebagai seorang entertainer, keluarga menjadi salah satu support system, termasuk membagikan momen bersama anak perempuannya. Juk putrinya. Iya. Anak berapa ini? Anak pertama. Anak pertama. Kenapa, Mas? 3 tahun menuju. Kenapa papa nakal itu? Apakah sang anak mendengar curhatan sang mama? Ya. Gengsi-gengsian biasa. Tapi papanya mah ini mah bukan tipe papa yang nakal. Masa sih? Kan kelihatan muka nakal ini Papa-papa. mukanya kalau kita berandalan. Ini mah papanya baik, sabar banget. Emang gitu suka gengsi. Namanya anak perempuan kalau sama papanya suka begitu ya? Iya, manja. Aku waktu kecil sama papaku juga. Mana sama papa? Ubit nih. Nggak mau gitu. Terus kedekatan kamu sama anak-anak perempuan kamu gimana? Ya lumayan intens sih, karena ya setiap aku pulang pasti aku main dulu sama dia kalau masih bangun ya gitu kan. Terus kalau berangkat sekolah kadang aku anterin dulu gitu. Kemarin anak perempuan itu kan jatuh cinta pertama tuh Bener. sama papanya. Nah itu dia, kemarin aku ngeliat ada postingannya, ada anak perempuan yang justru jelas sama mamanya sendiri kalau papanya dipeluk sama mamanya. Aku dulu zaman Iya, anaknya yang perempuan tuh jealous loh. Oh gitu ya? Iya, ada yang begitu. Gak pingin kasih sayangnya itu diambil orang lain. Oh gitu. Gitu nggak? Iya, gitu. Dua-duanya sih, dua-duanya. Kalau Bekti, kalau anak-anak kamu meluk kamu, Adila yang jelas atau sebaliknya, misalnya Adila meluk kamu, anak-anak jelas nggak? Enggak ya. Malah tadi Adila bilang anak-anaknya nggak mau meluk bapaknya. Ayah kasih tahu yang itu. Berarti bapaknya introspeksi deh. Jadi gini, kita tuh di rumah ada peraturan. Kan aku kan emang suka gemes sama anak-anak kan. Ntar pegang pantatnya lah, perutnya gitu. Langsung sekarang dia udah pada gede-gede, udah agak risih gitu katanya. Pokoknya ayah kalau megang kita nih ya katanya, bayar ya katanya. Jadi ada tulis, enggak. Tulis ada, ayah pegang perut aku, udah 100.000. Jadi sekarang aku ngutang sama mereka 300.000. Jadi itu alasan Bekti jual rumah. Sobat Ambiar, sekarang kita mengajak ini Iqbal Fauzi untuk bermain Jawab Cepat. Go Iqbal. Di sini Iqbal. Kalau kamu tidak jujur akan ada sesuatu yang menyambar. Oke. Mas Iqbal. Ya. Pilih karir melejit tapi jauh dari keluarga atau karir redup tapi dekat sama keluarga? Nih matahari tinggi. Dekat sama keluarga. Gak apa-apa lah walaupun redup, yang penting Family sama man ini keluarga mah. ya. Best. Pilih dikenal sebagai aktor hebat atau sebagai ayah yang bertanggung jawab? Ayah yang bertanggung jawab sih. Best. Pilih nemenin istri shopping atau nemenin anak-anak main? Susah banget ya. Apa ya? Nemenin anak-anak main dulu lah, baru shopping. No best. Tapi matanya ngelirik dulu ke bininya gini. Takut ya, takut pasti nih. Sini dong, sini teh, dia ngelirik dulu teh. Jadi, izin. Jadi gimana? Jadi ini barusan bilang katanya nemenin anak daripada istri teh. Iya, biasanya itu sih suami. Maaf, terakhir shopping istri kapan dibayarin sama suami? Sebulan yang lalu kayaknya. Oh sebulan. Iya. Alhamdulillah. Ya. Istrinya cantik loh ya. Cantik banget. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pilih dapat tawaran adegan mesra dengan bayaran mahal, tapi istri marah, atau terima tawaran kerja gak ada mesra-mesraan, tapi walaupun bayarannya kecil. Jujur. Yang kedua sih. Kenapa kok bisa? Cari aman. Karena ada Jawaban yang realistis. Karena ada istrinya, coba istrinya balikin dulu. Kita balikin. Tanya lagi yang bersama. Coba. Lumayan loh Mas, ini kan profesional Mas. Tanya lagi. Ini juga harus ngerti dong. Besar uangnya. Mas, pilih dapat adegan mesra, bayarannya mahal, Gede aktor banget. pula. Tapi istri marah. Atau terima tawaran kerja, bayarannya kecil Mas. Adegan mesranya Iya, nggak nggak ada ada. mesra-mesra. Ya dapat harga mahal juga tapi nggak bisa pulang ntar. Nggak mungkin, pasti istri ngerti. Transfer dulu, pasti gitu. Kan sekarang ya. ada cuma kata-kata maaf dulu. Apa biasanya maaf? Iya, minta maaf.
Bener. Ya maaf dulu kan. Ya, maaf dulu, besok lebih baik ulangi minta maaf lagi. daripada minta izin. Iya. Yang penting belanja. Iya, shopping. Gak ada istri guyu-guyu tuh ya gonong. Tapi kamu mudah-mudahan ya rezekinya ada, umurnya juga ada, sehatnya ada. Naik haji sekeluarga. Amin. Ya Sabar banget, ampun. Geger. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melelahkanmu. Lupakan kebiasaanmu, teruslah kamu Pagi-pagi ambiar geger. Evan Haidar, Guten Morgen, selamat pagi. Evan, kita berempat mengucapkan Terima kasih. ya. Evan Haidar kontennya jadi viral dari Gresik pindah ke Jerman. Itu tuh awal mulanya gimana ceritanya kamu bisa memutuskan untuk pindah ke Jerman? Oke, jadi awal mulanya itu jujur waktu kelas 3 SMA aku nggak tahu nih mau lanjut kemana ya kan. Waktu teman-teman aku bilang mereka mau kuliah di sini, mereka mau ke sana, aku sama sekali nggak ada ide. Nah tiba-tiba datang salah satu studi agency ke sekolah aku, terus mereka presentasi di situ kan tiap kelas. Di situ mereka bilang kalau ternyata kuliah di Jerman itu biayanya rendah banget, malah hampir gratis kan. Cuma biaya admin doang lah kayak 6 juta per semester gitu kurang lebih kalau dirupiahin. Dan dari situ tiba-tiba ya aku ambil foto aja dari presentasi itu, dari slide itu, kirimin ke WA keluarga. Tiba-tiba ibuku bilang, ah mas minat gitu, kalau iya kita support. Nah disitulah akhirnya kita berangkat. Awalnya. Awalnya begitu. Orang tua kerja apa? Ayahku kerja di salah satu perusahaan BUMN di Gresik. Jadi ya meskipun gitu kita bukan berarti kita berasal dari keluarga yang berada ya. Jadi ya bahkan waktu aku berangkat itu ternyata aku baru nyadar beberapa saat kemudian kalau ayahku harus ambil pinjaman duit buat ngeberangkatin aku ke Jerman. Gitu. Minjem ke siapa saat itu ayah? Ke bank. Ke bank, oke. Kamu baru tahu bahwa ayah kamu minjem uang ke bank kapan? Beberapa bulan mungkin setelah aku menyiapkan semua. Jadi kayak sebelum berangkat ke Jerman. Sebelum berangkat. Kamu bilang apa ke ayah kamu setelah kamu tahu bahwa ternyata wah, Ayah pinjam uang ke bank? Aku sangat-sangat apresiasi itu ya. Maksudnya aku nggak nyangka kalau dia ternyata harus kayak gitu. Karena waktu mereka bilang mereka mau support, aku kira udah mendukung aja begitu. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata mereka harus betul juga sejauh itu. Namanya orang tua mungkin awalnya ya wes berangkat aja. Ya wes gitu. Dimanapun kita usahakan. punya masa depan, itulah orang tua ya. Nyampe ke Jerman, kuliah di situ. Kamu jurusan apa? International Business. International Business. Yes. Lulus berapa tahun? Well, total lumayan lama ya karena ada pindah jurusan juga sebetulnya. Jadi total aku 5-6 semester di situ. Udah bisa bahasa Jerman? Oh sorry, 7-8. Jerman bisa dong? Harus. Bisa. Karena di Jerman itu keharusannya harus pakai bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Betul. Coba sama sobat Amir dalam bahasa Jerman. Coba. Coba ya ini ke kamera ya. Hi, mein Name ist Evan und ich bin jetzt hier mit Trans TV. Hi. Achtung. Betul banget nih, Achtung, Jerman. Itu aja. Dankeschön. Ich liebe dich. I love you. I love you. Kalau aku benci kamu, sebelah. Sebelah. Allah, men. Biarpun udah ini masih lucu ya. Evan, sambil kuliah kerja juga? Betul. Kita mau lihat ya. Sana sambil kuliah kerja juga. Betul. Kerja serabutan kata pernah. Kerja serabutan. Apa? Ya. Jadi Para Indonesia mahasiswa atau mahasiswi yang tinggal di luar negeri termasuk di Jerman mereka juga akhirnya kerja serabutan ya. Betul. Nggak apa-apa juga. Dan itu gaji berapa kalau kerja serabutan? Nah, well, tergantung juga ya. Jadi aku kan pernah kerja dari pabrik sampai restoran. Jadi Di sana, apapun Mas? itu betul. Iya. Jadi terutama sebelum waktu mulai Bayarnya per kuliah. harian atau per bulanan biasanya? Kalau kerja kayak gitu part time gitu biasanya per jam. Per jam. Per jam. berapa tuh? Sebulan bisa dapat berapa kalau di restoran? Kalau misal kerjanya jamnya banyak ya itu yang jelas 10 juta ke atas bisa. Sebulan. Betul. Tapi biaya hidupnya tinggi ya. Ya, hidupnya betul. Biar hidupnya tinggi. Kalau dan kayak taxnya kakak juga Radila besar. dulu di Amerika juga gitu kan ya kak? Kakak Iya, juga aku kerja waiter di waktu itu restoran di juga Amerika. ya. Kalau Karen dulu waktu jadi waiters itu lu
berapa gajinya waktu dulu? Oh, nggak pakai $5.000 ya, pakai kalau nggak gaji. Oh, nggak. Kalau di Amerika tuh nggak pakai gaji ya. Pakai Kita apa? pakai tips. Oh, Jadi semakin besar pelayanan kita semakin gede. Tapi tipsnya gede itu, Ya Pak. kan kadang ada tips orang ngasih gede, ada kasih kecil kan. Dibagi-bagi ya satu restorannya. Berarti nggak tentu ya Kak hasilnya ya. Kalau dulu aku waktu nyanyi di Brooklyn ya. Di mana? Brooklyn. Broklak di Broklak berapa? Brooklyn itu kan udah. Di pabrik waktu itu kerja jadi apa? Aku pernah kerja di pabrik kertas, pernah kerja di pabrik obat juga pernah, medicine gitu. Oh, Jadi yang juga bagian part-time ngepak-ngepak juga gitu, bayarnya. part time juga, betul. Berapa sebulannya kalau? Seingatku pokoknya per jamnya itu kurang lebih waktu itu 10 euro ya kalau nggak salah. Berapa? Jadi 19.000 kalau sekarang. 19.000. Oh sorry, 190. 190.000. Satu jamnya ya. Satu jamnya ya. Kerja serabutan di pabrik atau di restoran yang paling kamu ngerasa aduh ini momen yang gak akan pernah gue lupa ini. Yang gak enak itu apa? Pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi mungkin waktu aku jadi waiter di restoran Italia itu ya, karena di situ kan banyak turis. Jadi banyak orang dari berbagai macam negara datang, ya kan, dengan berbagai kultur dan bahasa yang berbeda. Dan di situ aku ngerasain ternyata gini, kadang kan ada orang yang turis ya, misal datang itu mereka bukan bermaksud yang jahat atau gimana, tapi mungkin kebiasaan mereka aja yang kayak gitu memperlakukan waiter atau kalau di restoran gitu kan dengan cara yang menurutku sebetulnya kayak agak kurang Karakter sopan nih. berbeda tiap negara. Ya betul. Nah di situ aku jadi paham kayak ternyata kerja kayak gitu tuh keras dan kayak aku jadi makin mau menghormatin orang yang kayak gitu. Gitu. Di pekerja-pekerja itu aku sangat respect sekali sekarang. Dari kerja serabutan sampai akhirnya menjadi HR ya di salah satu perusahaan mobil listrik nomor wahid. Pasti gajinya gede, lebih gede. Ini Gede banget. Ya pasti ya. Bohong kalau Udah cukup. Sekarang sebulan berarti bisa ratusan juta Mas. Pastilah. Tiga digit order. Jangan bohong Mas, haram kalau bohong. Cukup lah ya buat makan. Nah, 3 digit, 2 digit Mas. 3 digit pasti. Cukup lah buat makan. Buat makan satu kampung. Kalau aku ya gaji. Buat makan cukup, buat nabung, buat beli rumah di Jerman. Iya. Nabung pelan-pelan ya sambil investasi dikit-dikit. Sambil investasi. Oh, bukan cuma nabung, sambil investasi. Ya. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya bisa berujung jadi HR di perusahaan mobil listrik? Ya, Di jadi seperti yang aku bilang tadi ya, waktu aku sebelum kuliah itu kan aku kerjanya apapun itu ya, part time apapun itu yang bisa aku dapatkan. Jadi kebanyakan kerja fisik. Tapi waktu aku mulai kuliah karena international business kan, jadi udah masuk mulai kayak industri itu ya bisa dibilang. Dan waktu aku semester 2, aku dapat kerjaan kantoran pertama aku sebagai part time itu sebagai administrasi doang sebetulnya. Cuman karena perusahaan tapi karena perusahaan besar jadi elektronik yang dari Korea. Iya. Itu Mas dulu. betul. Dan di situ aku kerja hampir 2 tahun terus tiba-tiba kantornya tutup karena mereka harus nutup kantor itu kan karena masalah kos. Tapi dari situ aku harus pindah ke pekerjaan berikutnya, aku cari-cari nih. Di situ aku dapat part-time di recruiting di salah satu perusahaan teknologi yang gede juga di Jerman. Nah, di situ yang membuka jalan aku masuk ke recruiting, terus dari situ pindah-pindah dikit sampai ujungnya sekarang masuk ke HR di perusahaan Mobil Tapi listrik. kan kalau Heather kan part time-nya dia di perusahaan teknologi ya. Kalau dulu aku pekerjaan inti aku kan penari malam ya. Itu gede juga duitnya itu. Ki katanya jadi penari malam. Ki di Jerman katanya penari malam gede juga. Oh iya betul. Berarti Masnya sering nonton itu ya? Dulu aku waktu di Berarti kita kalau di Jerman kaya raya. Tapi bener Lebih waktu kaya di lagi. Milan aku emang jadi Berarti Jerman bisa aku taklukkan berarti ya. Gitu lu, Wi. Wow. Semalam lu. Aku kalau nggak ada orang Lu tua off air di gue sini. sekarang di Jember udah di luar negeri gue. Jadi bintang lah gue. nggak apa-apa. Dibawa Jangan Mami salah. Meka ke sana nggak apa-apa. Nggak bisa kolot, nggak bisa. Evan Haidar, kamu keterima di sana di perusahaan mobil listrik nomor 1 di dunia. Ya. Bapak kamu bilang apa di sana? Akhirnya
tangisan masa lalu terbayar juga. Bilang apa beliau? Tangisan masa Ya, lalu terbayar. jadi betul, mereka sangat-sangat bangga sekali ya sekarang sebagai orang tua. Karena dulu kan akunya nakal ya waktu kecil. Jadi sekarang ini pelan-pelan mulai kelihatan kayak penderitaan yang dulu tertangisin itu terbayar sudah akhirnya sekarang. Jadi mereka sangat-sangat bangga sekali dan pengen menjadikan aku sebagai contoh buat adik-adikku gitu sih Apa kayaknya. kalimatnya apa? Saudara Mas. 3 bersaudara. 3. Cowok semua, aku yang pertama. Oh yang pertama. Ya. Apa kalimatnya orang tua pada waktu itu ke kamu? Terima kasih, mereka sangat terima kasih sekali. Mereka bangga sekali melihat aku seperti ini sekarang dan mereka pengen aku memegang teguh values yang mereka ajarkan ke aku dari kecil, itu sih yang penting. Gaji pertama dikasih ke siapa? Jujur ya, jadi gaji pertama karena dulu waktu kecil kan aku istilahnya kita bukan dari keluarga yang berada juga ya. Jadi ada keinginan masa kecil yang aku punya gitu, banyak sebetulnya. Jadi waktu gaji pertama aku beli PS5 kayak gitu sebetulnya. Beli sepeda balap gitu. Apa yang gua nggak bisa beli waktu itu? Betul, nyenengin kayak inner child gitu mungkin ya. Waktu di Jerman totalnya sampai dengan sekarang berapa tahun sudah? Di Jerman 9 tahun sekarang. 9 tahun ya? Ya. Yang berasa beda banget tuh, culture shocknya. Ya, jadi aku kan berasal dari kota kecil ya bisa dibilang ya, Kabupaten Gresik kan namanya. Jadi Gresik itu terkenal sebagai kota santri, jadi sangat religius. Jadi begitu waktu aku pindah ke Jerman itu kaget karena di sini sangat bebas sekali, gitu kan. Dan penari-penari itu tahu. Penari-penari juga ada ya kayak gitu kan. Jadi istilahnya kaget karena di sini sangat bebas dan tanpa agama bisa dibilang begitu. Liberal ya? Liberal, betul sekali. Dan yang kita dengar sekarang kamu sudah menikah dengan penari yang ada di sana ya? Oh, Tanya saya, Mas umur berapa? 28. Oh 28. Di sana tuh ada penari itu lawan saya banget, namanya Samantha. Jadi Mas, Saya cari ya. udah nikah berarti? Udah nikah? Belum nikah. Belum nikah. Udah ada pasangan di sana. Suka bule. Bohong kalau enggak, jangan bohong. Jangan bohong. Kalau belum, Apapun boleh. kami dari sini sudah ada Lita, ya tuh Lita. Tidak pilih-pilih. Penyanyi kami namanya Lita, siap dibawa ke Jerman. Mbak Lita ya. Janda, apa janda? Tapi dia juga memang pikir-pikir dulu dia ada nanti. mix dari Guatemala. Guatemala. Kita mau kasih lihat ya. Giliran Mbak Lita, saya pikir-pikir. Buat Sobat Ambiar bisa belajar banyak dari Katanya Evan ya. boleh. Apalagi sekarang yang lagi mencari pekerjaan, semangat ya. Ini ada salah satu tips dari Evan sebagai seorang HRD. Ya. Supaya kalau misalnya kita ngirimin CV itu dilirik. Coba, apa tipsnya? Oh, karena detik-detik pertama memang sangat menentukan. CV-nya biar menarik tuh harus gimana, Mas? Jadi yang penting itu CV-nya harus jelas, mudah dilihat, sama tidak terlalu bertele-tele, itu sih menurutku. Jadi, Tapi beda dengan aku, kalau kamu kan CV-nya harus menarik. Kalau aku dulu kan memang banyak CV yang kurang menarik. Tapi mereka jadi tertarik pada saat aku gini. strategi yang berbeda itu. Langsung, oke, Strategi yang berbeda. Bisa. karena strategi itu menentukan kesuksesan. Kalau setiap orang berbeda-beda ya. Itu namanya. Jadi pokoknya intinya nggak usah bertele-tele, langsung yang paling bagus yang bisa menarik perhatian mata dari sang HR gitu. Betul sekali. Sama yang nggak penting dibuang Penampilan aja. salah satunya ya. Betul. Pokoknya kita berempat itu tepuk ambiar buat kamu, Mas. Tepuk ambiar. Nih kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar ya. Kita mau ulang tahun yang kelima, kita punya challenge tepuk ambiar. Kita masih menantikan Sobat Ambiar untuk posting. Seperti apa yang udah kirim nih? Ini dia. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi ambiar Kak Elma abis ini langsung umroh. Umroh. Langsung umroh. kita ya. Lancar, pokoknya sehat-sehat Terima ya. kasih ya, Mas. Mbak. Iya. Semuanya. Terima kasih ya. Evan juga sukses selalu di sana ya. Terima kasih. Kita kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.